Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar tentang paham demokrasi. Saya Nikita Kirani Dwi Arianti, absen 34, akan menjelaskan apa itu demokrasi, bagaimana perkembangan demokrasi, bagaimana Indonesia menerapkannya, serta nilai-nilai demokrasi yang tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan atau pemerintah. Jadi demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Artinya rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Demokrasi memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan, untuk memilih pemerintah mereka secara langsung maupun melalui wakil yang mereka pilih. Demokrasi juga menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan persamaan hak tanpa diskriminasi. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan demokrasi secara umum. Demokrasi telah ada sejak zaman Yunani kuno, kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi. Pada masa itu, warga negara yang berhak memilih langsung mengambil keputusan penting negara secara langsung atau demokrasi langsung. Seiring berjalannya waktu, demokrasi berkembang menjadi demokrasi perwakilan, di mana rakyat memilih wakil untuk membuat keputusan atas nama mereka. Selanjutnya adalah beberapa tokoh penting yang mempengaruhi perkembangan demokrasi modern, antara lain yaitu pertama John Locke, yaitu ia menekankan pentingnya hak asasi manusia seperti hak untuk kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan. Gagasan menjadi dasar bagi pemikiran liberal dan demokrasi modern, khususnya dalam perlindungan terhadap hak-hak individu dari kekuasaan yang sewenang-wenangnya. Yang kedua itu adalah Montesquieu. Ia memperkenalkan konsep pemisahan kekuasaan menjadi 3 cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang pertama itu legislatif. Legislatif adalah lembaga yang membuat undang-undang. Tugas utamanya itu adalah yang pertama menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua mengawasi jalannya pemerintahan atau fungsi pengawasan. Yang ketiga adalah menyuarakan aspirasi rakyat melalui wakil-wakil yang duduk di dalamnya. Yang kedua adalah eksekutif. Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang dan menjalankan pemerintahan sehari-hari. Tugasnya yaitu adalah menyusun kebijakan negara. Yang kedua itu adalah menjalankan administrasi pemerintahan. Yang ketiga adalah bertanggung jawab atas keamanan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik. Yang ketiga adalah yudikatif. Yudikatif adalah lembaga yang menegakkan hukum dan keadilan. Fungsinya adalah untuk yaitu pertama yaitu mengadili pelanggaran hukum. Yang kedua adalah menyelesaikan sengketa hukum. Yang ketiga adalah menjaga agar semua tindakan pemerintah sesuai dengan hukum. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan serta menciptakan sistem pemerintahan yang seimbang dan saling mengawasin, atau bisa dibilang dengan checks and balance. Perkembangan gagasan-gagasan ini kemudian mendorong lahirnya berbagai revolusi besar dunia, seperti Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis, yang menjadi tonggak penting dalam menyebarkan prinsip-prinsip demokrasi ke berbagai negara. Kedua revolusi tersebut menginspirasi perjuangan kemerdekaan dan terbentuknya pemerintahan yang berdasarkan kehendak rakyat di banyak belahan dunia. Selanjutnya yaitu perkembangan demokrasi di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, sistem demokrasi mengalami beberapa tahap perkembangan. Yang pertama itu ada demokrasi parlemen pada tahun 1945 sampai 1959. Pada masa ini Indonesia menggunakan sistem parlemen, di mana parlemen memegang kekuasaan besar dan pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem ini diatur dalam Maklumat Wakil Presiden pada tanggal 3 November 1945. Yang kedua adalah demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Presiden Soekarno memperkenalkan sistem demokrasi yang terpimpin dalam alasan untuk menjaga persatuan dan kestabilan negara. Pada masa ini, kekuasaan lebih terpusat di tangan presiden dan peran parlemen menurun. Yang ketiga adalah demokrasi Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Pada era Soekarno, demokrasi Indonesia dikenal dengan demokrasi Pancasila. Pemerintahan lebih stabil dan terkontrol ketat, tetapi kebebasan politik
politik dan kebebasan berpendapat dibatasi. Yang keempat itu adalah demokrasi reformasi dari 1998 sampai sekarang. Setelah jatuhnya Orde Baru, Indonesia memasuki era reformasi yang membawa demokrasi lebih terbuka dengan pemilu langsung, dengan pemilu langsung, kebebasan pers, dan penghormatan yang lebih besar terhadap hak asasi manusia. Demokrasi Indonesia saat ini berjalan berdasarkan UUD Dasar 1945 dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan saya mengucapkan terima kasih.